Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kami berharap kita semuanya sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan serta meneguhkan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Demikianlah bunyinya. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Saudara-saudari, kita harus ketahui bersama, Yerusalem adalah ibarat bayi yang dibuang oleh orang tuanya. Dengan penuh kasih, Tuhan memelihara dan membesarkannya. Bahkan sebagai wujud kasihnya, Tuhan memperistri Yerusalem. Inilah gambaran bagaimana cinta kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Namun apa yang kita lihat? Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk membalas kebaikan dan kasih Tuhan? Sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Mereka malah memberikan kasih dan kebaikan kepada kekasih-kekasih mereka yang lain, yaitu dengan menyembah segala berhala yang disembah oleh bangsa lain. Semua yang mereka lakukan merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka sudah berzinah dengan berhala-berhala. Mereka mengumbar nafsu kepada semua berhala-berhala. Mereka membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya. Hal ini dapat kita lihat bak air susu dibalas dengan air tuba. Saudara-saudari, hal ini juga yang tanpa disadari boleh kita lakukan. Kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan perbuatan yang menyakiti hatinya. Mungkin kita tidak mencuri, kita tidak mau memukul atau membunuh. Tetapi sesungguhnya pada saat kita tidak menempatkan dan menjadikan Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita, kita sudah melukai hati Tuhan. Kita tahu Allah adalah Allah yang pecemburu. Allah tidak mau ada Allah yang lain di hati dan di hidup kita selain Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus bertobat kalau selama ini belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau kalau masih ada Allah lain di dalam hati kita. Maka jangan pernah membalas pengorbanan Yesus di kayu salib dengan perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Mari kita berikan hati kita sebagai tempat Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, agar kami menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan-Mu melalui berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Agar segala yang Kau berikan kepada kami tidak menjadi sebuah kesia-siaan, tetapi boleh berguna di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberkati segala aktivitas kami dari pagi hari hingga pada malam hari nanti, sehingga semuanya yang kami kerjakan Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Segala pergumulan kami, segala kerikil-kerikil yang akan kami lewati, kuatkan kami dan kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.